Shalom sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita luangkan waktu untuk Tuhan, mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Bacaan dari kitab Obadja bab 1 ayat 1 sampai 16. Selasa 2 November 2021. Penglihatan Obadja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memerangi. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memberdayakan engkau yang tinggal di liang-liang batu. Di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeladah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari, sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang jerat terhadap engkau, tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom, dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai teman, akan tertegun, supaya engkau orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh, karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub. Maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya, dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan padamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya, seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema hari ini adalah ditundukkannya keangkuhan. Edom keturunan Esau dikenal sebagai bangsa yang bijaksana, kuat, dan kejam. Mereka tinggal di wilayah yang subur, kota mereka berada di ketinggian pegunungan yang dikelilingi bukit batu dan jurang, menjadikannya sulit dijangkau musuh.
Semua keunggulan itu menunjang keangkuhannya sampai Edom berkata, "Siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi?" Keangkuhan Edom dilukiskan oleh Nabi Obadja sebagai saudara yang menertawakan Yerusalem saat orang asing menjajah dan melakukan kekerasan. Edom bersukacita atas kesusahan saudaranya, menari-nari dan bersorak-sorai di atas penderitaan, bahkan ikut menambah kemalangan dan kesusahan atas keturunan Yakub. Edom berdiri dalam keangkuhan seakan-akan dirinya yang tertinggi di seluruh dunia. Ketinggian hati Edom menantang Allah sehingga Allah menunjukkan kehadiran dan kuasanya. Kata "janganlah" diserukan berulang-ulang kali sebagai peringatan Allah karena hari Tuhan, yakni hari penghakiman telah dekat. Pada hari itu Edom tidak akan bisa mengagungkan dirinya lagi. Perbuatan Edom akan kembali menimpa kepalanya sendiri. Allah tidak tinggal diam ketika umatnya ditertawakan, direndahkan, dan diperlakukan tidak adil. Allah tidak menutup mata terhadap detail kehidupan umatnya. Ia membalaskan karena ia berkuasa atas penghakiman dan penghukuman. Keangkuhan penting diwaspadai. Bukan bangsa Edom semata yang pernah terjebak ke dalam keangkuhan hati. Setiap kita bisa terjebak di dalamnya, mentertawakan kesusahan orang lain, menganggap dirinya lebih unggul, meremehkan upaya orang lain, bahkan menyepelekannya, atau bertepuk tangan saat orang lain menderita. Obadja mengingatkan, janganlah demikian. Atau sebaliknya, bisa jadi kita yang direndahkan, disepelekan, atau ditertawakan karena ketidakmampuan dan ketidakberhasilan kita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak menutup mata. Ia mengulurkan tangannya, menolong yang tertindas. Tuhan itu adil. Ditundukkannya siapa saja yang meninggikan diri, tetapi sebaliknya diangkatnya siapapun yang direndahkan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus telah mendengarkan firman Allah. Semoga kita diberkati oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.